Negeri kita belum sepenuhnya terbebas dari sampah, bahkan Indonesia menyandang predikat juara 2 penyumbang sampah plastik terbesar di dunia setelah Tiongkok. Ternyata laut Indonesia tak bebas dari mikroplastik yang menjadi ancaman bagi keberlangsungan hidup biota laut dan dimulai dari sampah manusia. Indonesia sebagai negara kedua penghasil sampah plastik terbesar di dunia setelah Tiongkok. Tidak hanya berakhir di tempat pembuangan sampah, jutaan ton sampah plastik juga dibuang ke laut setiap tahunnya di Indonesia dan kemudian mengancam kehidupan laut. Bumi tempat di mana kaki kita memijak. Bumi adalah rumah kita. Rumah dari segala kehidupan yang ada. Sudah semestinya kita menjaga rumah kita satu-satunya ini. Sudah terlalu lama kita tinggal di sini, namun kita belum dapat memberikan banyak kepadanya. Malah kita lebih sering menyakiti, menyiksa, dan merampasnya. Ketidaksadaran kita dalam bertingkah laku yang sering menyakiti bumi membuat kita semakin acuh terhadap situasi yang ada. Situasi di mana kita acuh terhadap lingkungan bumi kita. Sudah sewajarnya kita lebih dapat memperhatikan rumah kita satu-satunya ini. Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, dengan lebih dari 17.000 pulau dan hampir 270 juta orang diberkati dengan begitu banyak pemandangan alam yang luar biasa. Sayangnya, sebagai negara berkembang yang diistimewakan dengan begitu banyak sumber daya alam, tidak cukup untuk memberikan pemahaman yang baik kepada masyarakat tentang lingkungan, terutama tentang sampah plastik. Seharusnya menjadi sebuah kesadaran bagi setiap insan untuk tetap menjaga dan serta merawat lingkungannya. Tak terkecuali kita, sebagai mahasiswa, sangat penting untuk menanamkan jiwa kepedulian lingkungan. Lingkungan yang bersih dan nyaman dapat membuat kita lebih mudah dalam menerima materi yang diberikan. Pendidikan lingkungan hidup merupakan suatu hal paling penting yang dapat memberikan pemahaman tentang penggunaan sampah sekali pakai. Maka dari itu, perlu adanya pemahaman sejak dini agar mahasiswa dapat mengerti tentang bahayanya penggunaan sampah plastik dan dapat memberikan kontribusi secara nyata dalam menyelamatkan bumi kita. Cara mendidik masyarakat dan generasi muda Indonesia untuk menjadi generasi hijau dan tidak menggunakan plastik sekali pakai, dan urgensi mengurangi penggunaannya dengan melakukan tindakan sederhana. Sebagai contoh, memutus hubungan dengan kantong plastik, mengganti dengan tas kain, memutus hubungan dengan sedotan plastik dan mengganti dengan sedotan bambu, logam, atau sedotan kaca, memutus hubungan dengan sikat gigi plastik dan menggantinya dengan sikat gigi bambu, memutus hubungan dengan gelas plastik dan menggantinya dengan mug atau gelas. Hubungan antara manusia dan plastik sekali pakai ini tidak berhasil. Itu tidak baik untuk kita. Kita perlu putus dengan plastik. Saya tahu kita menjadi tergantung pada plastik. Tetapi kita tidak menyadari kerusakan yang diakibatkan oleh plastik. Mereka menciptakan lingkungan yang beracun. Bukan hanya untuk saya, tetapi untuk semua orang. Plastik yang sudah mencekik kita tidak lagi cocok untuk digunakan. Bayangkan, apa yang bisa kita lakukan jika kita semua bersatu dan berkolaborasi dalam pemulihan bumi. Dengan lebih banyak generasi hijau akan menjadi hari yang indah untuk memulihkan bumi kita.